persilakan untuk kita pada hari ini untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah ini. Kita menyembah Tuhan. Ku percaya janji-Mu.
ayat 45 berkata, dari segala yang baik yang dijanjikan oleh Allahmu kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Ketika engkau berkata amin, ketika engkau mengamini janji Tuhan, engkau sedang Terima kasih Bapak buat hari ini kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sebuah kebenaran yang memerdekakan hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom saudara. Hari ini saya akan bahas kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-1, pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12. Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12 dan yang ke-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah, bukan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bapak Ibu Saudara, kita adalah anak-anak Bapa yang telah dibenarkan oleh penebusan Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya, apakah kita sadar dan menemukan identitas kita dalam Kristus? Apakah kita menyadari bahwa kita adalah orang yang dikasihi Kristus? Ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara, karena semua orang yang menerimanya, artinya yang percaya kepada Kristus, diberi kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Kita punya kuasa, kita adalah ahli waris. Dalam Galatia berkata bahwa kita adalah ahli waris oleh Allah. Ahli waris artinya seseorang yang menerima warisan dari surga. Kita menerima warisan. Kenapa? Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tetap sadari identitasmu Bapak Ibu Saudara dalam Kristus. Tetap sadar bahwa kita dicintai, kita anak Bapa, kita berhak menerima janji Bapa. Kenapa? Karena kita adalah anak, dan anak berhak untuk menerima apa yang Bapa miliki. So, kita sudah dibenarkan, artinya hiduplah sebagaimana identitas kita. Anak presiden akan hidup sesuai dengan statusnya sebagai anak presiden. Anak raja akan hidup dalam statusnya sebagai anak raja. Anak pejabat akan hidup dalam statusnya sebagai anak pejabat. Anak Bapa di sorga pasti hidup sesuai dengan statusnya sebagai anak Bapa di sorga. Ayo Bapak Ibu Saudara, pahami identitasmu. Iblis gencar untuk mencari orang-orang yang gak sadar statusnya. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang pertama, saya mau kasih tahu bahwa iblis bukan singa, dia seperti singa. Dan yang kedua, kita gak bisa ditelan iblis. Jadi ayo, kalau kita kasih kesempatan sama iblis dapat dengan mudah dengan kita. Tapi ketika kita sadar dan beriman
hidup kita tidak bisa ditelan iblis karena hidup kita tersembunyi bersama-sama dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan bahkan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang siap dengan iman, kita katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.